Selanjutnya, konsep kecerdasan buatan, pembelajaran mesin atau machine learning. Saat ini mungkin tanpa sadar kita sudah berinteraksi dengan beberapa bentuk kecerdasan buatan dalam aktivitas sehari-hari. Misalnya, jika Anda menggunakan Gmail, Anda dapat menikmati fitur penyaringan email otomatis, atau jika Anda memiliki ponsel cerdas, Anda mungkin bisa mengisi kalender dengan bantuan Siri. Pembelajaran mesin adalah cabang dari artificial intelligence yang bertujuan untuk memberikan mesin kemampuan dalam mempelajari tugas tanpa kode yang sudah ada. Dalam istilah yang paling sederhana, mesin tersebut akan diberikan contoh uji coba dalam jumlah yang besar untuk tugas tertentu. Ketika mesin tadi menjalani uji coba, mesin itu akan belajar dan beradaptasi strategi yang sesuai untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua yaitu pembelajaran mendalam atau deep learning. Pembelajaran mendalam ini adalah teknik pembelajaran mesin yang mengajarkan komputer untuk melakukan apa yang secara alami terjadi pada manusia. Belajar dengan cara mencontoh. Pembelajaran mendalam adalah teknologi utama di balik mobil tanpa kemudi atau driverless car. Ini memungkinkan mereka untuk mengendalikan tanda berhenti atau untuk membedakan pejalan kaki dengan tiang lampu. Selanjutnya yang ketiga, jaringan saraf tiruan atau neural network. Neural network atau juga disebut dengan jaringan saraf tiruan adalah berbagai teknologi pembelajaran yang mendalam yang juga berada di bawah naungan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Neural network adalah paradigma pemrosesan informasi yang terinspirasi dari cara sistem saraf biologis seperti otak yang memproses informasi. Kunci elemen dari paradigma ini adalah struktur novel dari sistem pemrosesan informasi. Jaringan saraf tiruan ini terinspirasi oleh hal-hal yang kita temukan dalam biologi kita sebagai manusia. Cara neural network memahami sesuatu sama seperti manusia, yaitu belajar dengan cara mencontoh. Model jaringan saraf menggunakan sistem matematika dan ilmu komputer untuk meniru proses otak manusia. Jaringan saraf tiruan mencoba mensimulasikan proses sel-sel otak yang saling berhubungan erat, tetapi bukannya dibangun dari biologi. Neuron ini dibangun dari kode atau biasa dikenal dengan node. Ketiga, konsep artificial intelligence ini memungkinkan robot hardware atau software untuk berpikir dan bertindak secara dinamis di luar kode yang sudah diberikan. Dengan memahami konsep dasar di atas, maka akan membawa artificial intelligence menuju masa depan yang lebih cerdas dari konsep sistem pakar. Konsep sistem pakar adalah menirukan metodologi dan kinerja seorang manusia yang ahli dalam bidang atau domain tertentu yang spesifik. Sistem pakar adalah program pemberi nasihat atau program konsultasi yang mengandung pengetahuan dan pengalaman yang dimasuki oleh satu atau banyak pakar ke dalam satu domain pengetahuan tertentu, agar setiap orang bisa memanfaatkan untuk memecahkan suatu masalah. Ada 3 tipe sistem pakar, yaitu yang pertama, berdiri sendiri. Sistem pakar murni dan berdiri sendiri artinya program utama tanpa mengundang subrutin yang memakai teknik algoritma konvensional. Yang kedua, tergabung. Sistem pakar ini dikelilingi program lainnya, artinya sebuah subrutin yang akan dipanggil oleh program utama. Program utama ini yang memakai algoritma konvensional. Bentuk lain dari sistem pakar tergabung adalah sistem pakar yang mengandung program lain, artinya program sistem pakar memiliki sebuah subrutin, misalnya untuk perhitungan matematik, untuk pembuatan grafik, dan keperluan lainnya. Subrutin ini memakai algoritma konvensional. Yang ketiga, menghubungkan ke software lain. Program sistem pakar dapat berhubungan dengan atau mengakses paket program lainnya, misalnya paket program Springsheet
DBMS atau program pembuat grafik. Pakar. Yang pertama adalah interpretasi. Interpretasi adalah menghasilkan deskripsi situasi berdasarkan data sensor. Yang kedua adalah prediksi. Prediksi adalah memperkirakan akibat yang mungkin dari situasi yang diberikan. Terus yang ketiga itu adalah diagnosis. Diagnosis yaitu menyimpulkan kesalahan sistem berdasarkan gejala. Yang keempat adalah desain. Desain itu adalah menyusun objek-objek berdasarkan kendala. Terus yang kelima itu adalah planning atau merencanakan tindakan. Selanjutnya adalah monitoring, yaitu membandingkan hasil pengamatan dengan proses perencanaan. Dan selanjutnya adalah debugging. Debugging itu adalah menentukan penyelesaian dari kesalahan sistem. Terus reparasi. Reparasi adalah melaksanakan rencana perbaikan. Selanjutnya instruction. Instruction itu adalah terdiri dari diagnosis, debugging dan reparasi kelakuan pelajar. Dan yang terakhir adalah kontrol. Kontrol itu adalah terdiri dari diagnosis, debugging dan reparasi kelakuan sistem. Kelebihan sistem pakar adalah sebagai berikut. 1. Memungkinkan orang awam bisa mengerjakan pekerjaan para ahli. 2. Bisa melakukan proses secara berulang secara otomatis. 3. Menyimpan pengetahuan dan keahlian para pakar. 4. Meningkatkan output dan produktivitas. 5. Meningkatkan kualitas. 6. Mampu mengambil dan melestarikan keahlian para pakar. 7. Mampu beroperasi dalam lingkungan yang berbahaya. 8. Memiliki kemampuan untuk mengakses pengetahuan. 9. Memiliki reliabilitas. 10. Meningkatkan kapabilitas sistem komputer. 11. Memiliki kemampuan untuk bekerja dengan informasi yang tidak lengkap dan mengandung ketidakpastian. 12. Sebagai media pelengkap dalam penelitian. 13. Meningkatkan kapabilitas dalam penyelesaian masalah. 14. Menghemat waktu dalam pengambilan keputusan. Adapun kekurangan sistem pakar sebagai berikut. Biaya yang diperlukan untuk membuat dan memeliharanya sangat mahal, sulit dikembangkan. Hal ini tentu saja erat kaitannya dengan ketersediaan pakar di bidangnya. Sistem pakar tidak 100% bernilai benar. Terima kasih. Dari kelompok 6, Muhammad Bayi Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.